Shalom, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Jadi itu karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi harus kita bersyukur kepada Tuhan, di mana di pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Jadi sebelum kita membaca firman renungan kita di pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan bersyukur pada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Engkau sangat baik, teramat baik. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik, di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau berkata-kata dalam hati kami, Engkau membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul firman yang kami baca Bapa bisa kami mengerti dan bisa kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan renungan pagi kami ini dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semuanya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Jika Tuhan tidak mengasihi kita, bisa saja kita tadi pagi tidak bangun lagi. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita baca firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengatakan kepada kita lebih banyak orang berdosa masuk ke dalam kerajaan surga ketimbang orang percaya. Kenapa begitu Bapak Saudaraku? Karena orang percaya menganggap saya sudah menjadi anak-anak Tuhan. Saya rajin ke gereja, saya rajin beribadah. Dia mengatakan, tapi dia tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan, tidak bertobat. Jadi Tuhan mau kita pertobatan, bukan kita itu mengatakan saya ini orang Kristen. Bukan saja kita itu harus rajin ke gereja, tapi Tuhan itu mau pertobatan. Pertobatan apa yang kita lakukan selagi Tuhan memberi kesempatan buat kita. Jadi bukannya orang percaya kita lihat, setan pun percaya, bahkan dia gemetar. Jadi bukan orang percaya, tapi orang bertobat. Kita melihat ahli-ahli Taurat percaya, sehingga dia hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa dia hafal? Karena dia ahli Taurat, memang dia luar biasa, tapi dia tidak pelaku firman Tuhan. Nah, jadi kita ini sebetulnya mau Tuhan menjadi pelaku. Jadi kita buka Alkitab kita, di mana di sini bacaan kita Matius 21 ayat 28. Judulnya perumpamaan tentang dua orang anak. Jadi kita melihat perumpamaan tentang dua anak ini. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Jadi sini kita melihat
Banyak orang Kristen pada saat ini, saya orang Kristen. Mungkin dari nenek moyang Kristen. Nah, jadi sama seperti anak yang pertama tadi. Baik, baik Bapak, tapi dia tidak melakukannya. Nah, jadi menganggap sudah oke. Saya kok anak-anak Tuhan, saya kok sudah ditebus. Saya dengan darah Yesus, saya sudah dibayar lunas. Dia menganggap seperti itu, sehingga dia enjoy, sama seperti anak yang pertama tadi. Ya Bapak, baik Bapak, tapi dia tidak melakukannya. Tapi anak yang kedua tadi kita melihat, tidak Bapak, saya sibuk, tapi dia nyesal. Kemudian hari dia menyesal, sehingga dia apa yang dianjurkan Bapak itu dia lakukan. Nah, jadi yang berhasil itu adalah anak kedua. Kenapa? Karena anak kedua itu taat. Walaupun pertama tadi dia membangkang, tapi akhirnya dia taat, menyesal, sehingga dia melakukan apa yang diajar, ya, difirmankan, yang dikatakan bapaknya. Jadi kita juga Bapak Saudaraku begitu juga kita kepada Bapak kita kepada Bapak kita di sorga. Bukan kita itu asal Kristen, dari nenek moyang kita mungkin kita Kristen, tapi mau Tuhan itu kita pertobatan. Apakah kita sudah bertobat? Apakah kita sudah mengaku salah, menyesal, dan datang kepada Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan semampu kita, taat dan setia. Jadi Tuhan mau kita itu taat dan setia, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya percaya saja. Kalau jika percaya saja sama seperti anak kecil, anak yang pertama tadi, dia mengatakan, baik Bapak, baik kali. Jawabannya, baik Bapak, tapi dia tidak melakukannya. Nah, jadi banyak orang-orang Kristen pada saat ini, dia mengatakan, saya ini orang Kristen, bahkan rajin ke gereja, melakukan kegiatan-kegiatan gereja, tapi tidak melakukan perkataan Bapa, tidak melakukan firman Tuhan. Jadi itunya masalahnya, sehingga Tuhan itu kecewa. Bahkan kita melihat bagaimana zaman Nuh. Kecewa Tuhan menciptakan manusia. Kenapa? Karena membangkang. Kenapa tidak mau taat dan setia? Jadi Tuhan itu mau kita itu kembali kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan mau melakukan apa yang diperkatakan Tuhan kepada kita. Itu Tuhan mau. Jadi Bapak Saudaraku, di sini banyak orang percaya masuk neraka. Kenapa? Karena itu tadi, karena baik Bapak, tapi dia tidak melakukannya. Jadi sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, supaya kita ini jangan menganggap, wow, saya sudah selamat, tinggal menunggu. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena usaha saya. Saya sudah ditebus dengan darah Yesus. Saya sudah selamat. Tapi kita tidak berbuat, tapi kita tenang-tenang saja, tapi kita cukup beribadah saja, cukup percaya saja. Ya, jangan kita percaya apa kata manusia, Bapak Saudaraku. Kembalilah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang membentuk kita, firman Tuhan mengajari kita, firman Tuhan yang menunjukkan jalan-jalannya Tuhan. Roh Kudus akan bekerja dalam roh kita ini, Bapak Saudaraku. Jadi kembalilah kepada firman-firman kebenaran. Jangan kita nanti menyesal akan belakang hari, ketika Tuhan sudah datang, kita katakannya kiri, aku tidak mengenal engkau. Betapalah sakitnya Bapak Saudaraku. Kita melihat Bapak Saudaraku, di mana di sini di Matius Bapak Saudaraku, kita lihat bagaimana Matius 7, kita melihat Bapak Saudaraku, ini sudah taat, bahkan sudah membuat mujizat, bahkan sudah ada tanda-tanda yang dilakukan Saudaraku. Tapi kita lihat di sini, kita lihat Bapak Saudaraku, Matius 7 ayat 20 ini, Bapak katanya begini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan hanya ke Tuhan, Tuhan. Berarti ini orang percaya, Bapak Saudaraku. Berarti ini orang percaya. Tapi kenapa Tuhan mengatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu
sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan sempat kita nanti nyalah, aku tidak mengenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi harus kita kembali kepada firman-firman kebenaran, Alkitab, petunjuk yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini, supaya kita jangan nina bobokkan dunia ini, supaya jangan kita merasa, wah, saya sudah selamat, saya sudah pelaku, saya sudah rajin ke gereja. Tapi Tuhan mau kita ini menjadi pelaku. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku di sini tadi, di mana jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Jadi ini, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, ya. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bayangkan Bapak Saudaraku, katanya pemungut cukai, bahkan juga katanya bahkan perempuan sundal juga akan mendahului kamu. Kenapa Saudaraku? Bahkan kita tahu pemungut cukai itu orang berdosa. Bahkan juga kita tahu orang-orang perempuan sundal itu juga orang berdosa. Tapi kata Tuhan, dia akan mendahului kamu. Karena apa? Karena dia bertobat. Seperti pemungut cukai, dia menyesal, sehingga dia mengatakan, saya akan membalikkan 2 kali lipat. Bahkan juga perempuan itu juga dia bertobat, tidak mengulangi, tidak berdosa lagi. Jadi Tuhan mau kita itu bertobat. Jadi bukan kita menganggap kita ini orang baik, bukan kita ini menganggap kita ini orang percaya, orang baik. Tapi Tuhan itu mau kita menjadi pelaku firman Tuhan, mau pertobatan. Bukan Tuhan melihat dosa kita, seberapa banyak dosa kita, tapi Tuhan itu mau pertobatan seperti Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus kita melihat, Rasul Paulus itu pembunuh orang Kristen, ternyata dia bertobat dengan berbalik sungguh-sungguh. Jadi dia hitam menjadi putih, berbalik dengan sungguh-sungguh, dia tak ada setia. Jadi itu Tuhan mau. Jadi Bapak Saudaraku, bukan kita hanya percaya saja. Kalau kita hanya percaya saja, hanya ke gereja saja, itu aturan-aturan manusia, bukannya aturan firman. Jika aturan-aturan firman lakukan, taat dan setia, yaitu baru namanya orang Kristen. Orang Kristen itu artinya pelaku pengikut Kristus. Jadi kita harus melakukan pengikut Kristus bagaimana Yesus sudah ajari kita. Jadi Bapak Saudaraku, sangat jelas firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi Bapak Saudaraku, di sini katakannya tadi, tidak ada penyesalan. Walaupun kita melihat, walaupun kita mendengar, tapi tidak ada pertobatan, tidak ada penyesalan. Jadi itu berarti kita diragukan. Makanya tadi, walaupun kita berseru kepada Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan, tapi jika kita tidak melakukannya, jadi jelas firman Tuhan mengatakan tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas Bapak Saudaraku, jadi tidak ada gunanya kita rajin ke gereja, berseru kepada Tuhan, jika kita tidak menjadi pelaku firman. Jadi kita itu diajar Tuhan Yesus, ajari Tuhan Yesus itu adalah menjadi pelaku firman Tuhan.
Bahkan firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku, di mana di Yohanes 14 itu sangat jelas. Kita ulang-ulangi Bapak Saudaraku, karena firman Tuhan ini jika kita tidak ulang-ulangi kita bisa lupa. Jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita Bapak Saudaraku, Yohanes 14 ayat 12 Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana katanya firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, ini Yesus sendiri mengatakannya Bapak Saudaraku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Bapak Saudaraku, sangat jelas firman Tuhan ini supaya kita ini mengerti dan berubah dan membuka hati kita sepenuhnya kembali kepada firman-firman kebenaran, sehingga ada pertobatan. Jadi bukan hanya Kristen rutinitas, Kristen biasa-biasa saja, tapi ada gejolak, ada pembaruan, ada pengertian, ada aksi. Jadi kita mau Tuhan kita itu menjadi pelaku firman Tuhan, ada aksi kita, ada pekerjaan kita. Jadi kita tidak hanya menunggu-nunggu saja Tuhan, bukan untuk itu saja, tapi kita itu menjadi pelaku firman Tuhan. Kita itu Tuhan mau kita itu berbuah untuk banyak orang. Jadi kita itu menjadi terang, bercahaya, mencahayai semua banyak orang. Jadi Bapak Saudaraku, sehingga kenapa tema kita pada saat ini banyak orang percaya masuk neraka, karena ia tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan seperti pemungut cukai dan orang-orang perempuan-perempuan sundal tadi. Tapi Tuhan mau kita itu bertobat, melakukan firman sepenuhnya, taat dan setia. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat terus baca Alkitab, kembali kepada firman Tuhan, taati, lakukan, jangan dikurangi, jangan ditambahi, dan jaga kesehatan. Tetap semangat. Shalom.